Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, berjumpa lagi dengan saya Ibu Mulyani dalam pelajaran sejarah Indonesia. Jangan lupa selalu menerapkan 5M untuk memutus rantai COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan mengenai peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Ini akan menjadi materi terakhir pertemuan kita pada semester ini. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah 3.12, yaitu mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Antara lain, KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting. Sedangkan kompetensi dasar 4.12 yaitu menyajikan hasil telaah tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia antara lain KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Merangkum peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia antara lain ASEAN, KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, OKI, dan Jakarta Informal Meeting. Yang kedua yaitu menyajikan hasil telaah tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak apa yang melatar belakangi bangsa Indonesia ikut dalam perdamaian dunia? Nah, perdamaian dunia merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Lalu, apa saja organisasi-organisasi perdamaian dunia yang diikuti oleh bangsa Indonesia? Yang pertama adalah ASEAN, Association of South Asian Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, negara pelopor berdirinya ASEAN yaitu Indonesia, yang pada waktu itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri kita yaitu Bapak Adam Malik. Yang kedua, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Ada yang ketiga yaitu Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Yang keempat yaitu Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam. Dan yang kelima yaitu Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman. Nah, pada waktu pertemuan tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Lalu, apa tujuan dari ASEAN? Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang menyangkut ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan teknis. Itulah tujuan dari ASEAN. Dari sini kita tahu bahwa ada 5 negara yang menjadi pelopor berdirinya ASEAN, yaitu 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Singapura, 4. Filipina, dan 5. Thailand. Pada perkembangannya,
ada 10 negara yang telah bergabung dengan ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, ditambah kelima negara pendiri ASEAN. Nah, bentuk upaya menjaga perdamaian dunia yang kedua yaitu Konferensi Asia Afrika yang biasa disingkat dengan KAA. Anak-anak pasti pernah mendengar Jalan Asia Afrika. Ada di mana? Ya, betul. Ada di Bandung. Ya, kalian pasti pernah mendengar jalan ini pada film Dilan. Ternyata anak-anak, asal-usul dari nama jalan ini ada kaitannya dengan Konferensi Asia Afrika yang kala itu pernah dilaksanakan di kota Bandung. Nah, sidang pertama yang terjadi yaitu pada tanggal 18 April sampai 24 April 1955. Negara-negara pelopor KAA yaitu Indonesia. Yang kala itu tokohnya adalah Ali Sastro Amijoyo. Yang kedua, Sri Lanka, Sir John Kotelawala. Yang ketiga, Pakistan, diwakili oleh Muhammad Ali. Yang keempat, India, diwakili oleh Jawaharlal Nehru. Yang kelima, Burma atau Myanmar, diwakili oleh UN. Nah, negara-negara pelopor ini membentuk Konferensi Asia Afrika di Bandung dan menghasilkan Dasar Sila Bandung. Tujuan dari KAA yaitu 1. Mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika. Yang kedua, meninjau masalah-masalah hubungan sosial ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika. Yang ketiga, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia Afrika. Yang keempat, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Itulah tujuan dari Konferensi Asia Afrika. Itu tadi merupakan 2 contoh kegiatan yang diikuti oleh bangsa Indonesia sebagai wujud menjaga perdamaian dunia. Nah, dan 2 kegiatan tadi dapat kita ambil keteladanan tokoh pelopor perdamaian dunia. Yang pertama, yang bisa kita ambil keteladanannya yaitu dari Bapak Adam Malik. Mengapa? Nah, sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Orde Baru, Bapak Adam Malik berperan penting dalam berbagai perundingan di negara-negara lain. Salah satunya yaitu bersama tokoh luar negeri negara-negara ASEAN, Adam Malik memelopori terbentuknya ASEAN tahun 1967. Nilai keteladanan yang dapat kita tiru yaitu cinta tanah air, rela berkorban, dan nasionalisme. Ya, mari kita mencoba anak-anak. Sekarang, coba identifikasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Lalu isilah tabel seperti yang sudah dicontohkan. Nomor 1 ada Misi Garuda, nomor 2 ada Deklarasi Juanda, nomor 3 ada Gerakan Nongkrong, nomor 4 OKI, nomor 5 Jakarta Informal Meeting. Nah, kemudian sebutkan peristiwa atau sidang pertama kali. Kapan itu terjadi? Kemudian negara mana saja yang menjadi pelopor dan wakil negaranya?
Lalu sebutkan tujuan itu mengapa dibentuk. Kemudian anak-anak setelah itu sebutkan salah satu tokoh bangsa Indonesia yang ikut berperan dalam pendirian Organisasi Perdamaian Dunia. Dan nilai keteladanan apa yang bisa kamu tiru? Sebutkan di situ. Yang ketiga, presentasikan hasil tulisanmu dalam sebuah video maksimal 5 menit ya. Kemudian upload di Google Classroom. Nah, anak-anak, begitu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.